jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah raya pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Allah yang hidup, yang pagi hari ini mengundang kami orang-orang percaya, anak-anak-Mu, untuk datang di gereja ini menikmati berkat yang Tuhan sediakan untuk kami semuanya. Mari Bapa, biarlah kami beria-ria di hadapan Engkau, masuk dan menikmati hadirat-Mu yang kudus itu. Urapilah kami ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani, bahkan seluruh jemaat Tuhan, diurapi Roh Kudus, dan biarlah Engkau saja ya Tuhan dimuliakan dalam ibadah ini, dari awal sampai pada akhirnya. Kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. 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 Apa kabar jemaat Tuhan? Apa kabar jemaat Tuhan? Luar biasa. Seberapa banyak di antara kita pada pagi hari ini yang siap untuk menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian kita kepada. Boleh lambaikan tangannya dan berikan kemuliaan yang paling dahsyat kepada Tuhan. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, ada jadi tempat-Mu. Salam bangkit, Allah bangkit, bersorak, katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, kalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, dan tunjukkanlah Tuhan kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat-Mu. Yes, haleluya. Allah bagi
syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sampai hari ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, diagungkan melalui ibadah kami, melalui kehidupan kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Allah menyatakan isi hati-Mu kepada kami oleh kuasa Roh Kudus, memakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Kami percaya otoritas ada di tangan Allah, memimpin pemberitaan firman dari awal sampai akhir. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Silakan duduk para pelayan Tuhan. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali semua karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita semua. Mari kita mau belajar satu tema firman Tuhan sebagaimana yang sudah diberikan untuk kita boleh renungkan bersama-sama. Hari ini tema khusus yaitu satu Tuhan, satu misi. Mari kita baca bersama-sama tema ini, 1, 2, 3. Satu Tuhan, satu misi. Jadi penekanannya adalah satu misi. Matius pasal 10 ayat yang ke-5 sampai 15 dan pasal 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Saya bacakan, Bapak Ibu boleh perhatikan. Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15, Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa kantong perbekalan dalam perjalanan. Janganlah membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat nafkahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam damaimu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Ayat 14, apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Ayat 15, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kita lihat di dalam pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20, pengutusan murid-murid. Demikianlah firman Tuhan, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Puji Tuhan, kita bisa
membaca, kita bisa menghayati pesan-pesannya, kita bisa merenungkan ya kedua bagian ini yang merupakan pesan Yesus ya untuk mengutus murid-muridnya ya menjadi saksi Kristus, baik sebelum kematian dan kebangkitan Kristus dan juga setelah kebangkitan Kristus. Nah, kita melihat tema dalam bulan ini, kita diarahkan supaya ya jemaat memahami, ya jemaat itu mempunyai satu Tuhan. Satu Tuhan. Puji Tuhan, kita semua jemaat Tuhan. Kita satu Tuhan. Bahkan dikatakan di sana jemaat menjadi murid Kristus. Kita semua adalah murid Kristus sebagaimana jemaat yang ada pada waktu itu. Dan kita yang percaya kepada Kristus, kita pun menjadi murid Kristus. Dan jemaat hidup dalam kesatuan. Nah, ini tema minggu lalu. Jemaat hidup dalam kesatuan sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus. Kita hidup dalam kesatuan. Tetapi dalam bagian hari ini, ya, tentunya dalam kesatuan itu. Dalam kesatuan tubuh Kristus, maka Tuhan Yesus mengutus bukan hanya ya 12 rasul, bukan hanya 11 rasul, tetapi Tuhan Yesus juga mengutus jemaat yang adalah eklesia. Kita yang dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Kita yang adalah umat ketebusan Tuhan, yang adalah saksi-saksi Kristus. Tuhan Yesus mengutus orang percaya atau jemaat untuk apa? Melaksanakan satu misi bersama. Satu misi bersama, satu Tuhan, satu juga misinya. Misi Allah yang dikerjakan di muka bumi ini untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, Injil Yesus Kristus. Tuhan berjanji menyertai jemaat sampai akhir zaman. Nah, ini yang kita lihat dalam pembacaan kita ya. Jemaat harus taat dan mengandalkan Tuhan, setia pada panggilan dan perutusan misi Tuhan sampai mati, sampai selesai ya, sampai akhir. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita merenungkan. Ada prinsip-prinsip yang barangkali bisa kita lihat dari kedua teks itu. Dan masih banyak prinsip-prinsip yang lain yang bisa kita tambahkan tentunya. Tetapi ini prinsip-prinsip yang berkaitan dengan satu misi dalam pelayanan umat Tuhan. Tentunya kalau kita berbicara tentang misi, ya, kalau kita melihat dari kata dalam bahasa Latin missis, ya, itu artinya mengirim atau mengutus. Maka dalam hal ini misi berbicara tentang memberitakan Injil Kristus, diberitakan pola hidup yang baru berdasarkan Injil Kristus, mempersatukan orang yang percaya dalam kesatuan tubuh Kristus. Terdapat tugas untuk mengemban misi Kristus, itulah misi yang kita pahami. Bahkan seorang yang bernama Meg Gefren, ya, juga dicatat juga dalam perjalanan misi yang ada ya. Seorang tokoh ini dia berkata misi adalah aktivitas memberitakan Injil. Bahkan ada seorang tokoh yang bernama Gustav Warneck, ya, yang mendasari pemahamannya tentang misi dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 itu. Ditegaskan bahwa misi adalah aktivitas orang Kristen untuk memberitakan Injil Kristus. Aktivitas orang Kristen untuk apa? Memberitakan Injil Kristus kepada orang non-Kristen. Dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau lihat ada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan satu misi. Ya. Jadi melaksanakan satu misi bersama-sama. Inilah prinsip-prinsip yang saya ajak kita renungkan. Dikatakan ada terdapat pengutusan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Ada pengutusan. Kristus mengutus murid-muridnya.
Dalam bermisi orang percaya itu perlu berserah, perlu percaya pada pemeliharaan Allah. Perlu berserah, perlu percaya pada pemeliharaan Allah. Apalagi terdapat tantangan dan kesulitan dalam melaksanakan tugas misi. Ada tantangannya ternyata. Sebagaimana murid yang diutus dalam pasal 10 tadi juga dicatat di sana. Tersurat dan tersirat di dalamnya. Tetapi juga terdapat dasar dan perlengkapan dalam misi adalah kuasa Kristus di sorga dan di bumi menjadi dasar dan perlengkapan misi itu. Karena itu, karena itu mulai dari dasar dan perlengkapan dalam misi ini. Ada kuasa Kristus. Maka ini bisa dikaitkan juga dengan bagian yang terakhirnya. Ya, yaitu penyertaan Kristus untuk melaksanakan tugas misi itu. Ada kuasa Kristus di sorga dan di bumi, tetapi ada janji juga penyertaan Kristus dalam melaksanakan tugas misi. Sebab ayat terakhir itu tidak bisa dipisahkan juga dari pesan amanat agung untuk bermisi itu. Selain dari penyertaan Allah dalam kehidupan orang percaya, kemudian melakukan misi bersama merupakan perintah dan bukan merupakan sebuah pilihan. Inilah poin-poinnya. Sebenarnya sudah selesai khotbahnya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita renungkan ya melaksanakan satu misi bersama ini. Nah, Yesus ya dikatakan di sana terdapat pengutusan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Yesus mengutus murid-muridnya dalam pasal 10 itu untuk memberitakan kerajaan sorga kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Khusus untuk umat Israel yang pertama. Tetapi juga Yesus mengutus sebagaimana di pasal 28. Untuk apa? Memberitakan Injil bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk bangsa-bangsa atau semua bangsa. Untuk menyatakan kuasa Allah, sehingga banyak orang boleh mengalami kuasa Allah. Untuk menghadirkan kuasa Allah menyentuh setiap umat Tuhan, ya, menyentuh setiap manusia yang membuka hatinya bagi pekerjaan Allah. Dan kita sudah mendapatkan kebaikan Allah, kita sudah mendapatkan anugerah Allah, kita sudah mendapatkan kuasa Allah dengan cuma-cuma, dikatakan di sana. Demikian juga kita membagikannya dengan cuma-cuma. Kalau orang sudah diberkati oleh Tuhan, kalau umat Tuhan sudah mengalami berkat, ya, anugerah kemurahan Tuhan, maka kita pun seharusnya bisa membagikan berkat Allah itu menjadi berkat untuk menyatakan apa kuasa Allah kepada banyak orang. Saya mengutip pernyataan Billy Graham. Dia berkata, penginjilan selalu menjadi jantung pelayanan kami. Penginjilan itu jantung pelayanan mereka, ya. Itulah panggilan Allah untuk kami laksanakan. Dan luar biasa kalau penginjilan itu menjadi jantung atau bisa juga disebut pusatnya dalam pelayanan itu. Itulah panggilan Allah. Itulah ya perintah Kristus untuk mengutus murid-muridnya. Kalau kita merenungkan pernyataan ini, apakah misi atau juga bisa aktivitas penginjilan untuk menyampaikan Injil Yesus Kristus itu menjadi jantung dalam pelayanan? Dalam pelayanan gereja Tuhan, sesungguhnya itulah panggilan Allah kepada
umat Tuhan, sebab kita adalah utusan-utusan Kristus. Bahkan Alkitab berkata, kita berasal dari sorga. Kita adalah utusan-utusan Kristus yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka dikatakan dalam bagian-bagian ini, yang kedua ini, dalam bermisi orang percaya berserah, percaya pada pemeliharaan Allah, berserah, percaya pada pemeliharaan Allah, bergantung sepenuhnya pada Allah. Maka kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-10 ayat 10 tadi dikatakan, janganlah membawa kantong perbekalan dalam perjalanan, janganlah membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat nafkahnya. Ya memang dalam jangka waktu tertentu saja itu ya. Tetapi kita melihat di sini seorang pekerja patut mendapat nafkahnya. Murid-murid Kristus yang diutus untuk memberitakan kerajaan surga itu, dia ternyata hidup itu memang dari pemeliharaan Allah. Dari pemeliharaan Allah itu. Ya, dan umat Tuhan memberi perhatian pada pemberita-pemberita Injil itu, pada orang-orang yang diutus oleh Kristus itu. Sehingga umat Tuhan juga memberi perhatian pada pelayanan misi. Dan tentunya kita yakin bahwa ada pemeliharaan Tuhan dalam pelayanan misi itu. Oleh sebab itu perlu bergantung sepenuhnya kepada Allah yang empunya pelayanan itu, berserah dan percaya pada pemeliharaan Allah. Saya suka dengan pernyataan dari seorang yang bernama Josh Peters. Dia seorang penulis buku A Biblical Theology of Missions. Ya, dalam tulisannya itu dia berkata, seseorang berdoa dan Allah bertindak. Inilah kunci yang mengubah keterbatasan manusia menjadi ketidakterbatasan ilahi. Doa adalah kunci yang membuka kuasa sumber-sumber ilahi. Artinya apa? Ada penyerahan penuh pada pemeliharaan Allah, pada penyertaan Allah, berserah penuh, bergantung kepada Allah yang empunya pelayanan itu. Dalam doa kan kita bergantung kepada Allah, termasuk dalam pelayanan kita, termasuk dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Nah, hari-hari ini kita sedang mengalami tantangan dan persoalan dan pergumulan, tetapi mari kita ya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Mari kita berserah penuh kepada Allah. Kita percaya ketika seseorang berdoa dalam kesungguhan, dalam penyerahan, dalam kebergantungan itu, Allah bertindak. Yakinlah, Allah bertindak. Kita terbatas, tetapi Allah tidak terbatas. Terdapat tantangan, terdapat kesulitan dalam melaksanakan tugas misi. Bukankah banyak martir di dalam Alkitab yang kita lihat? Bukankah banyak para penentang-penentang? Bukankah kita melihat ada penganiayaan dan lain sebagainya? Bahkan pergumulan-pergumulan yang lain. Maka kalau kita lihat dalam kaitannya dengan Matius pasal 10, bisa saja ada orang yang tidak menerima dan tidak mendengar perkataan yang disampaikan. Sekalipun ada tantangan seperti itu, pemberitaan Injil Kristus harus terus berjalan. Misi harus terus berjalan, sekalipun ada orang yang belum atau tidak merespon, bahkan menolak. Pelayanan misi harus tetap dilaksanakan. Pemberitaan Injil Yesus Kristus harus tetap dilaksanakan. Makanya kita yakin ada dasar dan perlengkapan dalam misi, yaitu kuasa Kristus di sorga dan di bumi.
Alkitab menegaskan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Maka tadi Pak Andi Brata menegaskan tentang keyakinan umat Tuhan kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita, iman kita. Biarlah kita hidup dalam dosa saja. Tetapi karena Kristus bangkit, maka tidak sia-sia kepercayaan kita. Dan di dalam karya Kristus yang sempurna itu, mulai dari kehadirannya, kematiannya, dan kebangkitannya, maka dikatakan segala kuasa itu diberikan ya kepada Kristus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Setelah itu terdapat perintah untuk melakukan pelipat gandaan murid-murid. Lakukan pelipat gandaan murid-murid berdasarkan apa? Berdasarkan kuasa yang dimiliki oleh Kristus itu. Berdasarkan kuasa yang dimiliki oleh Kristus itu. Luar biasa. Ayat ini luar biasa. Menjadi juga dasar dan perlengkapan dalam misi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka terdapat penegasan bahwa melakukan misi bersama merupakan perintah dan bukan merupakan sebuah pilihan. Bukan merupakan sebuah pilihan. Karena semua murid Kristus dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Memang ada orang yang dipanggil secara khusus untuk menjadi penginjil misionaris, tetapi semua orang percaya itu ya adalah saksi Kristus. Artinya apa? Ya, melakukan misi bersama itu bukan sebuah pilihan sebenarnya, tetapi adalah perintah, pesan Kristus sebelum dia naik ke sorga untuk pergi menjadikan semua bangsa muridku, membaptis dan mengajar para murid-murid untuk mentaati Kristus, melakukan kehendak Allah supaya bertumbuh dewasa dalam Kristus. Biasanya sebelum seseorang itu pergi, dalam pengertian sudah waktunya untuk meninggal dunia, biasakan ada pesan-pesan atau kata-kata nasihatkah atau apa begitu ya yang disampaikan, dan itu sangat penting ya. Maka kalau kita melihat dalam bagian ini, ketika terdapat pesan-pesan terakhir yang merupakan instruksi terakhir ya sebelum Kristus meninggalkan murid-muridnya dan naik ke sorga, terangkat ke sorga, maka dia menyampaikan penegasan kembali tentang panggilan murid-murid amanat agung yang kita kenal. Maka kita bisa melihat ya, pesan-pesan itu begitu jelas dan haruslah mendapatkan perhatian khusus bagi murid-murid dan juga bagi orang percaya. Saya membaca seorang yang bernama Elizabeth, dia Ratu Elizabeth I dari Inggris pada tahun 1602, sebelum dia menghembuskan nafasnya itu ya, sebelum dia meninggal, waktu menunggu ajalnya itu, ada kata-kata yang dia keluarkan, ada pesan-pesan yang dia sampaikan kepada para pelayan-pelayannya pada waktu itu yang ada bersama-sama dengan dia. Apa pesan-pesannya? Pesan-pesannya itu dia berkata begini, tidak dapatkah kalian mengusir kematian? Tidak dapatkah? Seandainya ya dapat, ya tolong ya. Lalu dia katakan, saya akan memberikan semua milik saya seandainya saya dapat hidup sesaat lagi. Itu pesan-pesannya. Tapi pesan-pesannya itu tidak bisa terrealisasi karena memang manusia akan menghadapi kematian. Ada satu lagi, saya menemukan Josh Whitefield.
ya, pemberita Injil pada abad 18. Dia punya juga pesan-pesan sebelum dia meninggal itu ya, dia menyampaikan itu. Tetapi secara khusus dia ungkapkan kepada Tuhan. Dan dia berkata, apabila perjalanan hidup saya masih belum selesai, izinkan saya pergi dan berbicara untukmu, untuk Tuhan. Sekali lagi di ladang-ladang. Dia mau sekali lagi untuk menjadi pemberita Injil itu. Kalau ya perjalanan hidupnya masih belum selesai. Lalu dia berkata, memetraikan kebenaran itu, lalu pulang ke rumah untuk tinggal bersama Bapa di sorga. Jadi pesannya itu begitu penting, ya. Dan tentunya di dalam pesan-pesannya itu ada permintaan dan kerinduan. Tetapi pesan Kristus yang kita lihat di dalam pasal 28 ini bukan hanya penting, tetapi haruslah setiap umat Tuhan, setiap orang percaya mengarahkan perhatiannya kepada amanat agung itu untuk menjadi saksi Kristus, pemberita Injil Yesus Kristus di muka bumi ini. Maka ada metode dalam misi yang kita lihat di sana. Pergi, ya, pergi kemana? Tentunya dicatat di sana ya, sampai ke ujung bumi kalau di sana ya. Tetapi itu ada satu metode dalam melaksanakan misi. Kalau kita kemana kita pergi? Apakah ke tempat keluarga kita yang belum percaya Tuhan? Teman-teman sahabat kita yang belum percaya Tuhan? Kepada orang-orang di sekitar kita yang belum percaya Tuhan? Dan kemanapun kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk pergi menjadi saksi Kristus melalui seluruh kehidupan kita. Ada metode misi di sini, baptislah, ajarlah. Maka kemarin kita bersyukur ada baptisan air, ya. Dan saya ingat sekitar tahun 2000 berapa ya, 2008 atau 2009 itu kita pernah menginjili ya Pak AU dan Bu Aeng itu ya, mertua dari Bu Hana ya, yang kemarin dibaptis itu. Sudah lama, beberapa tahun yang lalu ya. Tetapi sungguh luar biasa kalau dalam proses yang begitu panjang mereka boleh percaya kepada Kristus, dan satu sukacita ketika mereka mau dibaptis sehingga menjadi pengikut Kristus dan hidup yang baru di dalam Kristus. Sehingga umat Tuhan yang ada ya, umat Tuhan yang ada itu diajar supaya dewasa di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang dipanggil untuk bermisi bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada satu buku itu namanya Hati Misi. Di dalam buku Hati Misi itu ada satu statement yang saya tertarik, saya mengutipnya. Dan di sana dikatakan, semua orang percaya dipanggil untuk mengambil bagian dalam misi Allah bagi dunia ini. Semua orang percaya. Itulah tugas dan panggilan dan tanggung jawab utama gereja. Tidak ada yang menjadi penonton, duduk tinggal diam tidak berbuat sesuatu. Sungguh dalam makna daripada tulisan ini. Tidak ada yang menjadi penonton, tidak ada yang duduk tinggal diam tidak berbuat sesuatu. Tentunya kalau kita baca dalam Alkitab itu ada yang mengutus, ada yang diutus, ada yang mendukung ya pelayanan misi itu. Dan sesuai dengan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada setiap orang percaya, tentunya kita bisa ya dipakai oleh Tuhan melalui karunia-karunia itu untuk melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Dan bagian yang terakhir di dalam bagian ini kita melihat
Ada janji penyertaan Kristus dalam melaksanakan tugas misi. Ada janji ya penyertaan Kristus dalam melaksanakan satu misi bersama. Hal tersebut menegaskan bahwa adanya jaminan dalam pelaksanaan misi. Ada jaminan dalam melaksanakan amanat agung. Apa itu? Penyertaan Kristus, penyertaan Allah senantiasa sampai apa? Sampai akhir zaman. Bukan sampai tahun 2025, tahun 2000 sekian, tetapi sampai akhir zaman. Alkitab menegaskan, dan ketahuilah aku Kristus yang menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada janji penyertaan Kristus dalam melaksanakan satu misi bersama. Jangan takut dalam pelayanan. Jangan takut dalam tugas misi, satu misi bersama itu. Ada Kristus menyertai kita. Memang secara fisik Kristus bersama-sama dengan muridnya sampai dia naik ke sorga. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus menyertai ya umat Tuhan yang merupakan juga penyertaan daripada Allah, penyertaan Kristus. Allah Tritunggal menyertai umatnya. Kita bersyukur ada janji penyertaan dalam kekuasaan, dalam kehadiran Allah memberikan penghiburan. Kalau ada penyertaannya maka ada penghiburannya. Kalau ada penyertaannya maka ada kekuatan di dalamnya. Kepada orang percaya dalam melaksanakan amanat agung itu. Saya kutip satu pernyataan kembali ya. Pernyataan yang terakhir. Seorang misionaris, Hudson Taylor, dia punya prinsip hidup, dia punya prinsip pelayanan. Coba klik sekali. Ini prinsip yang luar biasa. Coba next, satu slide terakhir. Karena kayaknya ada loadingnya Pak di sana. Ya. Oke, saya bacakan saja ya. Prinsip hidup dan pelayanan dari Hudson Taylor ini. Pekerjaan Allah yang dilakukan dengan cara Allah tidak akan pernah kekurangan pemeliharaan Allah. Amin. Kan kita melakukannya tentunya dengan cara Allah. Dan apa yang diperintahkannya itulah yang kita lakukan. Sehingga kita yakin tidak akan pernah kekurangan pemeliharaan Allah. Ada pemeliharaan Allah di dalamnya. Ada penyertaan Allah di dalamnya. Ada tuntunan Allah di dalamnya. Ada kekuatan Allah dan ada penghiburan di dalamnya. Saya mengutip di dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Di dalam Kolose 1 ayat 28, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada apa? Kesempurnaan dalam Kristus. Yang diberitakan siapa? Kristuslah yang diberitakan. Ayat yang ke-29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Itulah yang diusahakan oleh Paulus, itulah yang digumulkannya dalam pemberitaan Kristus itu. Yang bekerja ya dengan kuat di dalam aku. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya, untuk mencapai hal itu saya bekerja keras. Saya berjuang dengan seluruh tenaga yang diberikan Kristus kepada saya dan yang bekerja dalam diri saya dengan penuh kuasa.
biarlah kita juga boleh belajar dari seorang hamba Tuhan ini. Dalam kita melaksanakan satu misi bersama, untuk kita boleh memberitakan tentang Injil Yesus Kristus, mengusahakannya, mempergumulkannya dengan segala tenaga. Tentunya ada pengorbanan di dalamnya itu. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan di dalamnya itu. Rela bayar harga di dalamnya itu. Tetapi juga kita mau hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kita mencari bahwa apa yang kita miliki ini kita diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma, dan kita bisa membagikannya kepada banyak orang sehingga kuasa Allah boleh juga dialami oleh banyak orang. Maka saya mengutip kalau kami juga di TPI Siantan itu mengambil tema atau visi jangka panjang, itu membawa dan memimpin jiwa-jiwa kepada kesempurnaan dalam Kristus. Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan Kolose 1 ayat 28 dengan tema tahunannya memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus dan memuridkan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini.